ketika pemimpin kita mempunyai karakter seperti itu, artinya itu menjadi sebuah tauladan bagi pemimpin-pemimpin yang lain di bawah. Pasti. Contoh, ketika pemimpin kita itu tegas, pemimpin kita itu inklusif, pemimpin kita itu kemudian akomodir gitu kan, sangat kolaboratif gitu kan ya. Itu tentu di bawahnya, kalau kita berbicara presiden, menterinya akan seperti itu juga. Dirjennya akan seperti itu juga. Kepala daerah juga akan seperti itu juga. Sehingga ketika satu kepemimpinan publik yang pemimpin adalah sebuah tauladan. Artinya tauladan ini harus kemudian diciptakan oleh pemimpin yang lain yang ada di level terbawahnya dia. Maka ini bukan kemudian tanggung jawab Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tapi juga kesadaran kepemimpinan yang kolektif. Jadi kemudian menurun dari atas ke bawah. Jadi praktek-praktek itu bisa diberantas, bisa disikat habis dengan kemudian membangun kesadaran kepemimpinan di setiap level yang ada di daerah. Pakai KTP Sakti, bansos jalan terus. Lanjut Gan. Oke, kita bersama Mas Setiawan lagi. Halo. Halo Mas. Hello lagi. gang. Halo, nggak bosan kita. Nggak bosan kita. Kita mau bahas yang serius-serius lagi nih. Ini sama langsung Mas ini. Setiawan. Langsung apa sih? Ngebahas tentang tema yang akan dibawakan di debat selanjutnya. Apa itu? Ayo apa? Tentang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, bla 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 dan macam-macamnya. Tentang lingkungan lah. Ya, dimana kan lingkungan ini isu yang paling diperhatikan sama anak muda kan. Pasti. Nah, apalagi nanti yang akan debat ini Prof Mahfud juga. Oh, cawapres. Apalagi dalam isu lingkungan kita akan banyak menyalahkan regulasi dan hukum nih Mas. Memang seberapa berpengaruhnya sih sama kita-kita masyarakat kalau misalnya membahas itu? Apalagi anak muda. Nah, betul. Kita ngomongin lingkungan Mas ya. Mbak, kita jumpa lagi nih. Aduh. Wah, Jumpa lagi ya. Sebelumnya kita udah jumpa, alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah lumayan ya. 290.000. Alhamdulillah lumayan. Ini beban kita kalau misalnya kita nggak sampai segitu. Iya betul. Beban, serius beban. Tapi kalau ngomongin lingkungan Mbak, sebenarnya kita ngomongin hal yang simpel ya. Artinya begini, kepemimpinan nanti Pak Ganjar, Pak Mahfud itu diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan. Ada program-program yang menarik tentang ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nah, ekonomi hijau pasti kan kita akan mendorong bagaimana keanekaragaman hayati, kekuatan-kekuatan ekonomi kita dihilir dalam keanekaragaman hayati di Indonesia Mbak ya, itu kita akan dorong benar-benar maksimal. Contoh, berarti kita kalau ngomong soal bagaimana reformasi agraria atau revolusi agraria. Bagaimana percepatan Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan. Dia mandiri dalam hal itu. Nah, di ekonomi hijau itu tentu yang paling basic teman-teman itu adalah tentang bagaimana pangan. Nah, hari ini di Indonesia itu yang ketika sering ketemu petani Mbak ya, kita kan juga keliling nih di TPN, di TPM, Mas Ganjar juga itu kan Mas Ganjar itu pemimpin yang sangat inklusif ya. Jadi selalu menyelesaikan masalah dengan mendengarkan langsung kepada rakyat yang di bawah atau masyarakat di bawah. Nah, ketika kita ketemu, contoh kita ketemu petani, kita ngomong ekonomi hijau dulu ya. Ketika ketemu petani, kita sering bahwa permasalahan yang sering dialami petani adalah pupuk, Mbak. Jadi pupuk itu memang sering sekali langka. Pupuk yang subsidi dan segala macam. Akhirnya kita bikin terobosan bagaimana bikin pupuk secara organik. Beberapa petani-petani di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah kemudian mempunyai formulasi seperti itu. Nah, tapi tetap nggak bisa. Bagaimana juga sektor pangan itu sektor yang paling fundamental dan ini menghidupi banyak orang. Nah, makanya kita di undang-undang itu nggak boleh kita untuk hal yang pokok itu kita harus ekspor. Kita harus penuhi dulu kebutuhan dalam negeri dulu karena untuk kemudian yang paling sensitif kayak beras, jagung itu tadi itu harus kemudian produksinya harus memenuhi dalam negeri. Jadi Mas Ganjar itu memiliki komitmen yang sangat tinggi. Contoh, ketika kelangkaan pupuk, dia akan bangun 3 pabrik pupuk di Jawa besar untuk langsung kemudian bagaimana menyelesaikan masalah itu. Karena itu masalah yang sering dijumpai. Ketemu petani di Jawa Tengah, ketemu petani di Jawa Timur, itu seperti itu. Jadi ya masalah ekonomi hijau tentu kemudian kita menjaga juga dengan kelestarian lingkungan dan terutama secara fundamental adalah kita tetap bagaimana memenuhi revolusi agraria kita supaya kita menjadi negara yang mandiri dan bisa kuat dalam hal pangan. Itu kalau misalnya kita ngomong ekonomi hijau
dan kaitannya dengan kemudian melestarikan lingkungan yang ada di negara kita. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin selain lingkungan dan hubungannya sama hukum nih Mas. Nah, apakah itu berhubungan langsung juga ke masyarakat nih? Pasti. Jadi begini, berbicara soal reformasi agraria itu berbicara soal regulasi. Berbicara juga bagaimana penegakan hukumnya juga, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum itu penting. Jadi ketika di Indonesia ini sering sekali itu begini, ada yang namanya tengkulak itu biasanya sering sekali untuk kemudian dia itu menimbun Oh iya. berasnya, menimbun gabahnya untuk dipermainkan segala macam. Artinya kan itu perlu kemudian satu instrumen hukum, satu kepastian hukum untuk bagaimana supaya itu jadi lagi. Nah, ketika Prof Mahfud itu jadi wakil presiden ke depan, itu tentunya kan menjadi harapan bagi kita. Bagaimana praktek-praktek seperti itu akan kemudian akan diberantas. Nah, itu yang kemudian menjadi menarik soal bagaimana penerapan implementasi dari penegakan hukum yang kemudian ke depan Pak Mahfud itu akan menjadi komandonya lah. Menjadi pendekarnya, menjadi pengampuhnya. Jadi Pak Mahfud yang akan kemudian tegas, akan tastes untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah itu yang hari ini menjadi realitas yang biasa aja. Maka perlu kemudian karakter-karakter yang kuat. Karena Pak Mahfud itu orangnya itu Gus Dur pernah bilang, Mas. Pak Mahfud itu karakternya perlu terkendali. Iya kan? Ya, itu betul, dia betul, bisa betul, meledak-ledak betul. di mana-mana. Betul. Dia bisa kemudian menyerang teman-temannya di DPR ketika kemarin kita berbicara soal bagaimana pengusulan undang-undang perampasan aset ya bagi para koruptor. Itu kan itu mengancam juga ya teman-teman elit atau teman-teman yang ada di eksekutif atau legislatif ketika dia melakukan praktek-praktek korupsi. Omongan atau penyampaian yang disampaikan Gus Dur pada saat itu benar bahwa Pak Mahfud ini memang dia tegak lurus, dia kemudian sangat kemudian setia kepada konstitusi dan juga Pak Mahfud setia kepada kerakyatan. Jadi dia tak pandang bulu, yang penting ini merugikan rakyat, dia akan sikat. Sampai di debat kemarin Mas, ketika di debat kedua, yang Pak Mahfud pakai baju Madura. Iya. Kan, gitu kan. Itu dia bilangnya gini, kita akan sikat korupsi, mundur wir. Itu dia. Itu kan. Jadi ketika kita punya Pak Mahfud, kita punya harapan untuk penegakan hukum di Indonesia. Luar biasa. Nah, kan Berat banget pertanyaannya. Ini Berat banget. Tiba-tiba. Berat banget. apalagi mau masuk ke korupsi nih Mas. Wih, Apalagi, Mas. Apa aduh. itu? Ngomongin soal lingkungan kan ada permasalahan korupsi perizinan buat yang ngebuat masyarakat rugi lah. Perizinan lahan yang diterobos buat rakyat tuh. Itu kan bikin rugi kita para masyarakat kan. Apalagi hutan yang harusnya jadi paru-paru dunia dan tempat mencari nafkah lah buat rakyat kecil kayak kita. 48,8 juta ya kan. Itu malah dirusak sama ditebangi. Datanya gimana Lin tadi Lin? Ada kasus apa Lin? Salah satunya tuh terjadi pada saat bos PT Duta Palma Group itu, Surya Darmadi, akhirnya dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi perizinan, ya kan? Perizinan lahan di Riau. Kemudian tak harus membayar kerugian perekonomian negara sebesar 39,7 triliun. Padahal ini sudah lebih rendah dari kerugian yang disebut dalam dakwaan sebelumnya. Yang mau saya garis bawahi, dan mungkin tadi Ucup juga udah mengawali, benar nggak bahwa masalah terbesar yang menimbulkan korupsi, yang men-trigger terjadinya korupsi adalah hal-hal yang berbau perizinan? Ya, benar. Sepakat. Jadi kalau kita berbicara mantranya Pak Ganjar dan Prof Mahfud dalam spirit kampanyenya, itu ada satu mantra yang menarik atau satu kata yang menarik. Dan satu kata ini akan bisa jadi implementasi untuk program-program yang lain. Apa kata itu? Katanya adalah gaspol. Gaspol itu apa? Itu gandakan anggaran, sikat korupsi, dan digitalisasi birokrasi. Oh, itu panjangannya. Kebayangnya itu. Jadi gaspol itu adalah gandakan anggaran, ya kan, sikat korupsi, S-nya itu sikat korupsi. Kemudian optimalkan yang birokrasi, digitalisasi birokrasi. Nah, spirit sikat korupsi itu adalah karakter yang ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bagaimana Pak Ganjar ketika ada pungli-pungli aja, ada kepala sekolah yang melakukan, ya di sekolah-sekolah kan sekarang sering Alasannya sodako. Alasannya sodako, tapi dipatok. Sodako tapi yang namanya sodako itu dengan ada, biasanya kan ikhlas gitu kan ya? Ikhlas, udah dipatokin. Sukarela sih, terserah berapa, mau 50.000, mau 100.000. Kalau yang namanya dipatok itu bukan sodako bos. Ya kan?
Itu namanya Iuran kali pungutan ya? liar. Oh, pungli. Itu bukan liar. Artinya itu pun Mas Ganjar itu tegas loh. Hal kecil kan. Ya. Kepala sekolah yang kemudian melakukan pungutan yang seperti itu langsung dimutasi. Betul, betul. Artinya itu komitmen yang sangat tinggi bagaimana Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu sikat korupsi. Maka ketika ini praktek-praktek ini jadi ya ketar-ketir lah. Betul. Para koruptor seperti yang tadi disampaikan bagaimana praktek-praktek korupsi di Riau itu ketika melihat Pak Ganjar Prof Mahfud pasti ya ketar-ketir bos. Betul. Pasti ya, wih takut nih karena Pak Mahfud. Nah, gitu. mikir dua Jadi kali pasti. itu simpel. Jadi Siap. artinya hal kecil itu pun Pak Ganjar dan Prof Mahfud lakukan untuk pemberantasan hal-hal yang sifatnya pungli. Nah, bagaimana kemudian kita solusi dari bagaimana izin atau birokrasi yang rumit itu tadi sehingga terjadi kemudian izin-izin yang kemudian di situ ada transaksional ketika izin, ada kemudian meja belakang atau meja bawah untuk menyelesaikan izin yang tidak melalui syarat-syarat tertentu. Artinya kan dengan adanya digitalisasi birokrasi itu akan menjadi transparan. Publik juga tahu regulasinya seperti apa, syaratnya seperti apa, term of conditionnya seperti apa. Artinya itu yang menjadi solusi dari Pak Ganjar Mahfud bagaimana digitalisasi birokrasi ini menjadi sebuah ruang terbuka sehingga praktek-praktek izin-izin yang memberikan negara itu akan kita sikat bos. Oh, Benar-benar secara transparan ini berarti. Mas, Dan Mas, kita pakai spirit gaspol itu tadi. tadi, betul. Sebagai semangat utamanya. Mas Awan, mungkin ini sudah sering sekali diucapkan di berbagai platform media sosial maupun di berbagai tayangan bahwa kekhawatiran kita hari ini kami melihat Pak Mahfud atau Prof Mahfud adalah sosok yang memang gahar, garang ya kan? Cuman bagaimana nanti kira-kira ketika beliau terpilih menjadi wakil presiden, apa jaminan bahwa kegarangan, ketegasan, ketajaman beliau itu akan tetap ada gitu. Oke. Satu, tidak akan menjadi ban serep. Itu sering sekali beliau ucapkan. Kedua, ini bagaimana untuk merealisasikan tadi Mas Awan bilang sementara porsi konteks hukum itu memang akan diserahkan ke Pak Mahfud. Itu gimana kira-kira turunannya nanti untuk implementasinya sebagai wakil presiden? Ya, jadi ada yang menarik ketika 2019, 2012 Pak Jokowi itu pernah bilang tidak ada bagi-bagi kursi di kabinet segala macam. Tapi bagaimanapun juga hari ini realitas politik kita yang namanya bagi-bagi kursi itu bagian dari deal politik yang nggak bisa kita hindari dong. Oke. Artinya teman inilah segala macam. Tapi kalau saya melihat Pak Ganjar Pak Mahfud, ini azasnya adalah azas meritokrasi. Ini untuk kekhawatiran publik ini bagaimana Pak Ganjar dan Prof Mahfud ketika ada kawannya, ya kan? Temen nih, tapi temen itu melakukan pelanggaran hukum. Bagaimana penegakannya? Kan nggak enak nih temen sendiri. Nah kan, kayak gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian hari ini, apakah Pak Mahfud itu konsisten apa enggak gitu. Tapi kalau kita melihat dari rekam jejak teman-teman, rekam jejaknya mereka berdua sampai Gus Dur pun itu kan Pak Mahfud itu kan ajudannya Pak Gus Dur dekat sekali. Betul. Gus Dur pun bilang itu perlu terkendali. Dia bisa meledak-meledak di mana-mana ketika memang ada hal-hal yang dirasa mengancam atau merugikan rakyat. Artinya adalah dengan kemudian Gus Dur bilang seperti itu sebelum Gus Dur wafat, itu jarak tempo waktunya sangat jauh. Iya benar. Dan hari ini ketika Pak Mahfud juga oke lah, ini usia yang sudah senja gitu ya Pak Mahfud ya. Apa kemudian dia berubah tidak berubah dengan hal itu atau pemikirannya dia? Saya rasa tidak akan berubah. Yang berubah itu yang tadi nama yang saya ceritakan sebelumnya. Siapa bro? Berlin lebih tahu. Enak nih kalau kayak begitu tinggal lempar aja. Artinya gitu Mas Merlin. Oke, berarti seperti yang disampaikan beliau juga, beliau menginginkan nantinya jika itu terwujud, wakil presiden diberi kewenangan untuk Menko Polhukam. Iya, Menko Polhukam berada dibuka aksesnya ke Wapres dan itu memang sudah disiapkan oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud termasuk partai politik yang pengusungnya. Jadi setuju, keren. Tapi berarti kalau misalnya kayak gitu agak ngeri-ngeri sedep ya untuk Apa tuh? 03 jadinya kayak nggak akan dipilih pengusaha. Oh, ini gimana tuh? Ini oke. Soalnya yang banyak presiden kan pengusaha. Enggak, ini pertanyaan yang sering kita temui juga. Jadi begini, Gimana, Mas? kalau malah bagi pengusaha ini malah sebenarnya bukan menakutkan, ini sangat menguntungkan. Karena Karena tidak ada
Biaya biaya-biaya lain. tambahan-tambahan lain-lain yang kemudian dikeluarkan. Karena kita kan terbuka sistemnya. Kalau kita berbicara soal digitalisasi birokrasi, ada keterbukaan izin kan. Nah, iya sih. Artinya seperti itu. Jadi bagi para pengusaha yang ini dalam konteks sih ya, tanda Iya, kutip ya, dalam betul. konteks yang memang benar-benar dalam rangka berusaha atau pengusaha yang benar-benar tegak lurus atau yang bersih-bersih atau memang di situ memang dia ini malah menguntungkan pengusaha-pengusaha yang apa ya, yang rahmatan lil alamin lah. Iya. Pengusaha-pengusaha yang bersih itu ya malah ini menguntungkan gitu. Artinya menawarkan mereka- kemudahan itu. Iya, ya? atau yang pengusaha-pengusaha yang nggak terlalu rahmatin alamin juga sebenarnya menguntungkan. Tidak ada kemudian deal atau transaksional kemudian lu kalau misalnya kamu itu mau buka usaha di sini, Iya. ya kan ada aturan mainnya seperti ini. Terus kemudian regulasi seperti ini, kuota untuk bagi kalau kamu misal beginilah. Di Pak Ganjar ini prestasi Pak Ganjar ya. Iya, iya. Pak Ganjar itu membuka 2 sentra industri yang ada di Kendal dan di Batang. Iya, ya kan? Kendal. Ada sentra industri itu. Artinya kan di situ investor masuk. Ya, betul. Ketika investor masuk, artinya kan investor itu membuka lapangan pekerjaan yang kemudian di situ dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar situ supaya mereka akhirnya bisa terlibat di situ bekerja dan segala macam di situ. Iya, iya. Nah, Pak Ganjar ketika dia membuka keran itu, keran investasi itu, artinya juga dia tetap pro rakyat loh. Dia tetap kemudian, makanya dia berani bikin SMK boarding school yang langsung memastikan bahwa siswa itu bisa bekerja langsung. Karena dia tahu bisa menjembatani antara industri juga lembaga pendidikan yang dia bikin. Jadi ada 2 sentra industri yang ada di Jawa Tengah, ya kan, yang sudah hari ini lagi progres dan beberapa investor sudah masuk. Ya. Artinya seperti itu. Kalau yang di IKN kan klaim kemarin kan di debat cawapres. Ya, betul. Ada yang klaim banyak investor dari dalam negeri yang Ya. masuk ke sana. Habis itu ada berita kan, Apa ada berita? ada investor dalam negeri yang keluar 2 perusahaan besar. Iya, betul. Ada yang nggak clear apa yang pernah disampaikan dengan realitas. Tapi kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu status sama kayak baju. Status. bebas. Baca. Oh, sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Artinya ketika ke depan terkait bagaimana potensi apakah Pak Ganjar nomor 3 itu tidak akan dipilih para pengusaha-pengusaha. Saya rasa tidak. Pak Ganjar itu tentu akan kemudian bagi para pengusaha itu ketika melihat bahwa akan ada digitalisasi birokrasi itu akan senang. Rakyat juga akan senang karena akan dibuka juga lapangan pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Dan kita satu-satunya capres-capres yang berani menargetkan tinggi, menciptakan 17 juta lapangan kerja. Ya. Itu lebih tinggi dari 02 maupun 01. Ya. Sama sih Mbak. Kalau 03 tadi diragukan kan, apakah ditakutkan? Saya juga diragukan Mbak. Jadi diundang ke sini tadi itu saya orang ketiga. Bukan orang kedua. Bukan orang kedua, saya orang ketiga. Oh, oke. Jadi pertama bisa? hubungin si A, hubungin Oke. si B. Terakhir di jam 3 baru hubungin. Ya udah bisa gitu. Karena jam 3. Ya karena saya sacet tas-tes. Oh, Masuk. masuk. Ini tanda-tanda kayaknya. Iya kan? Oke. Berarti memang kalau misalnya 03 Pak Ganjar terpilih, yang diuntungkan ya pengusaha yang sedang merintis ya. Sedang merintis, benar, bukan sepakat. pengusaha yang privilege. Iya, itu. Oke. Bukan pengusaha-pengusaha nakal. Nah, Iya, kayak gitu. gitu Ada juga. maksudnya. Nah, tapi kalau ngomongin pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang ugal-ugalan nih. Oh, ada ya? Ada pasti. Ya contohnya yang tadi lah yang Ya. memudahkan jalan, Iya. yang tidak mengikuti regulasi segala macam Setuju. gitu. Dalam Kemana sih? eksploitasi lingkungan Ya. itu kan merugikan nih negara. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang seperti itu diberantas, apa ada alternatifnya nih? Alternatif untuk kemudian membuka lapangan pekerjaan ini, atau kemudian bagaimana membangun sebuah industri di area itu. Iya. Artinya efeknya kan sebenarnya kita cari bagaimana ketika kita sikat nih perusahaan ini kira-kira dampaknya apa, kerugian negara apa gitu kan ya. Selama itu merugikan bagi rakyat, menurut saya Pak Ganjar akan tegas akan geser tuh. Misal nih perusahaan itu masuk seluruh karyawan teknisnya itu semua orang asing. Nggak pro rakyat dong. Iya, Iya. betul. Nggak bisa prakteknya atau kenyataannya seperti itu. Ada satu perusahaan nih ya misal, Ya. di situ tenaga-tenaga kasar misal, tenaga-tenaga yang sifatnya itu gampang lah, atau bisa kayak office boy segala macam, itu pun masih asing, artinya kita harus sikat bos. Artinya itu kan walaupun mereka menguntungkan bagi kita, mereka ngasih insentif pajak ke kita, bayar ke kita segala macam, tapi kalau dirasa tidak memberikan dampak yang langsung kepada rakyat, Pak Ganjar akan tegas untuk kemudian sikat gitu mereka. Tapi kalau memang perusahaan itu masih bisa untuk dikompromikan, dinegosiasikan, guys kalian, ya bahasa kita aja. Bahasa kita ya. Kita umpamain aja. Iya, Kalau iya, iya. bahasa dewa-dewa penting-penting kan Nggak lebih usah. lebih diplomatis Iya. gitu kan ya. Guys gitu kan.
kalian boleh nih lanjut lagi pabrik kalian berdiri di sini, tapi ya tolonglah ini ada anak muda sekian, ada ibu-ibu sekian segala macam yang masih belum bekerja lah atau kemudian berpotensi mereka punya skill segala macam, dipekerjakan supaya izin kalian saya teruskan dan kemudian kalian bisa berusaha di sini. Itu seperti itu. Jadi Pak Ganjar itu akan melakukan upaya-upaya seperti itu dan kemudian ketika kita lihat lagi apakah untung dan rugi. Ketika merugikan langsung sikat aja. Oke. Sorry, Monggo lanjut. Kalau kayak begitu kan berarti ada jatah akamsi ya Mas ya. Yo, Anak kampung sini. Anak kampung sini. Biar nggak parkir doang gitu kan. Iya. Kasihan gitu loh. Di daerah saya juga ada daerah industri. Ada termasuk daerah industri juga ada. Ya. Dan emang ada jatah buat masyarakat sekitar situ. Tapi terkadang ini pungli lagi nih yang jadi permasalahan. Indonesia dikenal pungli ya, lah. dia bisa masuk ke suatu perusahaan itu karena ada jatah, tapi melalui si A lah, melalui si B lah dengan bayar sekian baru bisa masuk. Kalau nggak baru bayar misalnya 1 juta, tapi ini baru tahap interview doang. Apakah nanti ke depannya Pak Ganjar sama Pak Mahfud bakal ngeberantas sampai ke bawah-bawah seperti ini, Mas? Harus bisa. Jadi ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud memimpin, ibaratnya begini, teman-teman. Ketika pemimpin kita mempunyai karakter seperti itu, artinya itu menjadi sebuah tauladan bagi pemimpin-pemimpin yang lain di bawah. Pasti. Contoh, ketika pemimpin kita itu tegas, pemimpin kita itu inklusif, pemimpin kita itu kemudian akomodir gitu kan, sangat kolaboratif gitu kan ya. Itu tentu di bawahnya, kalau misal kita berbicara presiden, menterinya akan seperti itu juga. Dirjennya akan seperti itu juga, kepala daerah juga akan seperti itu juga. Sehingga ketika satu kepemimpinan publik yang pemimpin adalah sebuah teladan, artinya teladan ini harus kemudian diciptakan oleh pemimpin yang lain yang ada di level terbawahnya dia. Maka ini bukan kemudian tanggung jawab Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tapi juga kesadaran kepemimpinan yang kolektif. Jadi kemudian menurun dari atas ke bawah. Jadi praktek-praktek itu bisa diberantas, bisa disikat habis dengan kemudian membangun kesadaran kepemimpinan di setiap level yang ada di daerah. Tentu terjadi kan, misal bosnya, direkturnya, manajernya, dia tidak melakukan seperti itu. Maksudnya kultur seperti itu jadi biasa. Kita harus rubah kultur itu dimulai dari kepemimpinan tertinggi. Yang artinya nanti secara perlahan atau secara tidak langsung itu akan memberikan influence, pengaruh kepada mereka sehingga mereka akhirnya bisa untuk kemudian menghilangkan praktek itu. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri juga itu pun hari ini juga menjadi fakta di lapangan juga kan. Tapi yang menarik teman-teman, yang kemarin di media kan menarik, sering terjadi karena ini kaitannya sama isu lingkungan besok ketika di debat cawapres ya. Mas Ganjar selalu tanya soal bagaimana Wadas. Baru saya mau tanya tadi. Oh itu Belum. Oke. Nggak apa-apa lanjut. Enggak, biar enak. Aku tak minum dulu. Silakan ditanya. Coba. Saya minum dulu. Baru mau masuk sebelum kita nanti ke Cynthia pada saat nanti kesimpulannya. Kita melihat sampai hari ini Pak Ganjar masih diserang lewat pada isu Wadas. Apa yang Mas Awan lihat setelah Pak Ganjar berkali-kali sudah mengklaim, bahkan orang lain pun yang terlibat, yang terdampak pun juga sudah menyatakan bahwa Pak Ganjar bertanggung jawab. Pak Ganjar pun telah membangun dialog di situ. Apa yang Mas Awan lihat dari fenomena Wadas ini, kemudian dikaitkan dengan jika nanti beliau terpilih, Pak Ganjar pun punya janji bahwa ini nggak boleh nih praktek seperti ini terulang kembali. Artinya negara abai melakukan sebuah proyek tapi belum menjalankan dialog. Ini saya garis bawahi di berbagai artikel. Apa yang Mas Awan lihat dari fenomena tersebut? Ya, peristiwa Wadas itu kan kebijakan-kebijakan yang mungkin ada kaitan dengan pemerintah pusat dan juga bagaimana pemerintah daerah sebelum-sebelumnya. Nah, komitmen Mas Ganjar ketika berbicara soal Wadas sering sekali dia sampaikan di berbagai kesempatan dialog akademik ya. Kalau nggak salah di UI itu pernah juga dia menjawab pertanyaan seperti itu juga. Dan kemarin yang menarik, kemarin ada pertanyaan dari wartawan juga, ada teman-teman yang Pak Ganjar dan Prof Mahfud sekarang keren bro. Jadi kita Pak Ganjar itu kemarin habis acara dengan teman-teman demokrasi, jadi kayak ngobrol dialog, kampanye dialogis lah. Nah, kemarin kita jadi nggak kampanye yang orasi lah, cuma satu arah, tapi kampanye dialogis. Terus juga ada acara-acara lain juga di situ. Mas Ganjar juga sangat bisa mendengarkan aspirasi anak muda. Bahkan Prof Mahfud juga itu punya namanya tabrak
Prof Mahfud. Oh ya, tabrak Prof. Tabrak Prof. Itu di warung-warung dengan simbol apa? Simbol toples kerupuk ya. Iya, betul. Toples kerupuk itu ya. Jadi Di itu warkop-warkop warkop dia menjawab pertanyaan liar-liar itu dari berbagai Liar sekali tuh. liar sekali dari berbagai macam Ya. masyarakat lapisan Ya, di situ ya. ya. Jadi ya di situ apa kemudian komitmen Pak Ganjar dan Prof Mahfud untuk melakukan pemberantasan dan mendengarkan masalah itu dari kayak gitu. Kembali ke urusan Wadas. Kemarin ketika ditanya wartawan, Pak Ganjar sangat pede. Ayo besok tentang Wadas saya akan jelaskan di debat cawapres melalui Prof Mahfud. Ini dia. Dia ngomong ke wartawan seperti itu. Artinya jawabannya sudah siap, datanya sudah siap, dan solusi-solusi ke depannya sudah siap. Terakhir dia bilang ke wartawan, sudah clear semua itu, cuma banyak aja yang menggoreng atau melempar isu. Bahkan ini tinggal pembebasan lahan aja dan tinggal tiga orang Betul. aja. Ya simbolnya Mas Ganjar gitu banget ya. Iya. Tinggal 3 gitu aja. Tinggal 3 Yang orang sedang aja dibereskan ininya ya. Akan dibereskan. Artinya kan ini mau clear gitu kan. Dan Betul. Mas Ganjar dengan sangat percaya diri ketika di debat cawapres akan dijelaskan atau dibantu Prof Mahfud untuk menjelaskan dan menantang. Silakan cawapres yang lain mempertanyakan itu. Kita udah siap. Nah, itu artinya nanti jawaban-jawaban itu jangan dari kita. Oke. Betul sih. Nanti Lebih konkret lagi ya. tunggu Betul. tanggal 21 di situ akan ada debat cawapres dan sepertinya prediksi kita ya. Ya. Prediksi kita akan unggul lagi besok Pak Mahfud. Asik. Wah. Di tanggal 21. Harusnya ya. Keren pasti. Mas, sedikit belum lagi masih kepo juga. Hmm. Karena Mas Awan ini kan di TPN kemudian juga di tim pemenangan muda juga. Mau nanya aja nih. Kira-kira bakal keluar nggak bahas lahan yang di Kalimantan itu? Itu perizinannya. Nggak kan yang terakhir kan infonya kan udah diganti polybag jagung kan. Kan Berhasil nggak? Gagal singkongnya gagal, ya ganti jagung gitu sih. Ya karena itu menjadi peminatan publik ya. Iya, Sebenarnya kan iya publik benar. minat gitu. Kan mirip seperti Wadas kan peristiwa hal ini. itu kan tentu memantik sekali, menunggu-nunggu publik apakah ada pertanyaan-pertanyaan itu. Iya. Tentu akan menjadi kejutan kita semua. Belum boleh Tentu di-skip. akan menjadi kejutan kita Oh, iya. semua. Jadi harus nonton. Yes, tapi kita fokus bagaimana nanti Pak Mahfud, Prof Mahfud itu akan fokus bagaimana dia akan menjelaskan ke publik apa yang menjadi gagasan beliau, Oh, iya, apa yang pasti. menjadi program prioritas beliau terkait isu-isu yang ada di tema debat kali ini. Jadi Ya. Pak Mahfud saya rasa tidak akan kemudian sibuk berdebat siapa yang paling hebat karena Ya, kayaknya ya. udah hebat paling Ya, hebat. paling Iya, hebat. jelas. Betul. Nggak perlu menunjukkan dia paling hebat, tapi dia Betul. akan kemudian fokus atau kemudian lebih banyak akan menjelaskan ke publik bahwa kita punya program-program yang bagus dan ini untuk kemudian kepentingan rakyat semuanya. Keren. Oke. Berarti kalau misalnya kita perhatikan lagi isu lingkungan, Ya. semuanya itu perizinan dan macam-macam hukumnya itu penting lah untuk dibahas Ya, nanti di debat. Debat. Tapi juga keempat. kalau misalnya kita lihat juga nih Mas, kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gitu kan, oke diusut, cuma kan agak ngeganjil-ganjilnya juga di pasti persidangan nih. Nah, menurut Mas Setiawan sendiri harapannya apa nih jika Pak Prof Mahfud sendiri jadi wapres, kinerjanya lah gimana? Ya, sekali lagi lah kalau berbicara soal kinerja atau kemudian kekhawatiran teman-teman apakah Pak Ganjar, Prof Mahfud ini bisa nggak sih sesuai dengan apa yang disampaikan dia, apa yang dijanjikan dia ketika kampanye. Ya, betul. Nah, tegas ini saya perlu sampaikan dengan tegas lagi ya. Oh, monggo. Dengan tegas lagi Iya, ya. harus ini. Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu seseorang pemimpin yang sangat setia. Dia setia terhadap ideologi. Pak Ganjar, Prof Mahfud setia terhadap ideologi. Ideologinya apa? Pancasila. Iya. Kemudian kesetiaan dalam kemudian berkelompok itu kemudian sangat kemudian Iya. luar biasa. Pak Ganjar itu kader Partai PDI Perjuangan sejak 20 tahun lebih. Betul. Artinya dia tidak pernah berubah-ubah. Ya. Iya. Siapa yang berubah-berubah? Ada ya kan ya. Artinya ada. satu itu. Sama juga Pak Mahfud dengan kemudian setia terhadap ideologi Pancasila, dia hari ini juga tidak pernah berubah-ubah. Dia akan terus bagaimana sikat korupsi, lawan korupsi dan penegakan hukum. Sama-sama memiliki satu sifat kesetiaan yang sama terhadap ideologi. Pemimpin kita ini. Betul. Yang kedua, mereka juga setia terhadap istrinya.
Betul Iya, nggak sih? Betul. Bagaimana love language, Itu fakta. love Tidak language dari Pak diragukan Ganjar gitu. dan juga Bu Itu tidak Atiko itu tidak diragukan diragukan itu. lagi kan? Ya, Itu tidak diragukan. Seorang family goal, couple goal sebenarnya di Betul. situ mereka. Pak Mahfud tentu juga. Betul. Dan berangkat dari keluarga yang sederhana juga dua-duanya. Artinya setia berideologi, setia berpasangan, ya kan? Terus kemudian yang paling penting ini, yang ketiga adalah setia kepada rakyat. Pak Ganjar selalu mengedepankan, memposisikan rakyat sebagai yang tertinggi karena tuanku adalah rakyat. Sama. Pak Mahfud juga sama, bagaimana dia menyikat korupsi dalam rangka untuk kepentingan rakyat. Artinya jangan ragu lagi, Mbak, nanti untuk ke depan kita yakin kok 3 kesetiaan ini di Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan pasti nantinya di tanggal 14 Februari akan kita tahu siapa yang mendapatkan kepercayaan publik. Dan yang paling setia ini biasanya yang paling dipilih banyak perempuan. Ada perempuan Iya. dari yang setia. Iya, karena perempuan pasti yang setia. Jadi ya saya yakin Mbak, saya yakin dan mungkin publik juga ingin saya sampaikan, yakinlah Pak Ganjar Mahfud adalah pemimpin yang paling baik hari ini Iya. untuk Indonesia ke depan. Berarti nggak usah ditakutin lagi kalau Nggak usah. misalnya ada kasus yang ternyata dibebasinnya tuh di pengadilan, kan itu yang kan kita takut-takutin Iya. kan. Oke. Atau damai aja. Iya kan? Berarti langsung disatset lah. Iya dong. Pokoknya kalau misalnya Prof Mahfud nggak kayak gitu, salahin Mas Awan. Gitu ya, kan yakin. Tiba-tiba nembak ya. Kaget ya Mas ya. Nggak apa-apa. Udah siap kan? Udah siap, udah siap. Oke, terakhir nih Mas. Kemarin juga kan Ya. aku ngeliat statusnya Mas Yawan tuh yang nobar rame-rame nih. Nobar. Nah, Oh ya. ya permasalahan kita Gen Z ini ternyata kan penting juga nih. Oke. Kedepannya nontonin debat, apalagi Prof Mahfud yang akan ngomongin hukum dan segala macam lingkungan. Nah, pesan untuk teman-teman muda nih buat di debat nanti. Iya, bagi anak muda seluruh Indonesia, ketika momentum debat itu adalah momentum bagaimana kita bisa menilai bagaimana nanti kita akan menentukan pemimpin kita ke depan. Dalam debat kita bisa mengetahui siapa yang berbicara secara omon-omon atau yang sesuai dengan apa yang pernah dilakukan. Siapa yang kemudian hanya bisa berbicara, tapi siapa yang bisa pernah untuk melakukan gagasan-gagasan yang disampaikan ketika debat. Jadi di situ kita bisa menilai siapa pemimpin-pemimpin yang ideal untuk kita dipimpin nanti oleh mereka di 5 tahun ke depan. Jadi saya rasa untuk seluruh anak muda di Indonesia, momentum debat, nonton debat itu hal yang sangat penting bagi kalian semua untuk bagaimana kalian bisa menentukan secara rasional ya. Dan secara emosional pemimpin siapa yang akan kalian pilih ke depan. Dan saya rasa Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu adalah mas-mas Jawa dan mas-mas Madura ya. Iya kan? Betul. Kan? Ya kan? Betul. Yang tentu lebih mengerti bagaimana permasalahan kalian semua anak muda. Jadi saya rasa jangan sampai nggak nonton debat dan coba lihat nomor 3. Luar biasa. Oke. Masih ada perlu dikupas lagi kan? Atau nanti habis? Paling gue cuma mau nambahin nonton debatnya dari awal, bukan dari potongan-potongan TikTok. Wah, benar Yang sekali. bagian-bagian sedihnya doang gitu sih paling ya Mas ya. Enggak kan kemarin ada yang nangis. gitu Iya, kan. itu. Iya, makanya jangan sampai karena lihat potongan jadinya nangis gitu. Baiklah, teman-teman. Tren. Hari ini kita sangat berisi banget nih obrolannya dan tentu tadi pesan-pesan dari Mas Awan akan menginfluence teman-teman supaya lebih rasional ya. dalam berpikirnya. Terima kasih udah menyaksikan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama kita di Day.